Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan mereview film bergenre western action drama yang dirilis tahun 2012 yang berjudul Django Unchained. Film ini disutradarai oleh Quentin Tarantino dan dibintangi serta diperankan secara brilian oleh sederet aktor ternama, mulai dari Jamie Foxx yang berperan sebagai tokoh utama yaitu Django, Christoph Waltz yang berperan sebagai Dr. King Scout, kemudian ada juga Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Don Johnson hingga Kerry Washington. Berlatar belakang tahun 1858, 2 tahun sebelum Perang Sipil Amerika, di mana diskriminasi ras dan perbudakan masih merajalela di Amerika. Film ini berkisah tentang seorang budak kulit hitam yang bernama Django yang dibeli dan dibebaskan oleh Dr. King Scout, seorang dokter gigi keturunan Jerman yang beralih profesi menjadi seorang pemburu penjahat bayaran atau bounty hunter. Tujuan Dr. King membeli budak kulit hitam bernama Django adalah untuk membantunya mencari penjahat yang berharga mahal, dikarenakan Dr. King tidak mengenali wajahnya, dan hanya Django lah yang tahu wajahnya. Tapi sebelumnya, kalau sobat-sobat Universe suka dengan channel ini, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton terus! Film dibuka dengan diperlihatkannya rombongan budak yang dirantai kakinya berjalan beriringan, diawasi oleh penjual budak kakak beradik bernama Speck Brother. Dalam perjalanannya di malam hari, rombongan itu berpapasan dengan Dr. King yang naik kereta kuda dengan ornamen gigi di atasnya. Dr. King memperkenalkan dirinya kepada Speck Brother sebagai dokter gigi. Dalam perkenalannya, Dr. King bertanya pada budak-budak yang dirantai tersebut, apakah ada yang pernah bekerja di perkebunan Karukan? Kemudian salah satu budak itu yaitu Django menjawab bahwa ia pernah bekerja di sana sebelum dijual ke tempat lain. Lalu Dr. King lebih lanjut bertanya, apakah ia mengenal Brittle Brother selagi bekerja di sana? Dan Django pun menjawab bahwa ia mengenalnya. Mendengar hal itu, Dr. King berpikir bahwa ia sangat membutuhkan Django untuk mengidentifikasi buruannya. Maka ia pun berniat untuk membeli budak itu dari Speck Brother. Tapi keinginannya itu ditolak mentah-mentah, dikarenakan miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara mereka. Maka terjadilah baku tembak yang mengakibatkan Speck Brother tewas di tempat dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Django pun berganti majikan, yaitu Dr. King. Singkat cerita, Dr. King dan Django masuk ke suatu kota. Para penduduk kota yang melihat kedua orang itu datang, merasa sangat heran. Karena mereka belum pernah melihat ada seorang laki-laki berkulit hitam naik kuda. Tetapi Django tidak ambil peduli atas keheranan penduduk kota tersebut. Tujuan Dr. King dan Django datang ke kota itu dikarenakan ada salah satu buronan Dr. King yang menyamar menjadi sheriff. Saat mereka berdua masuk ke bar, pemilik bar sangat terkejut sebab ada seorang budak yang masuk ke barnya. Sedangkan hal tersebut merupakan hal yang sangat dilarang. Pemilik bar itu pun lari dan hendak memanggil sheriff. Pada saat pemilik bar itu pergi untuk memanggil sheriff, Dr. King dan Django duduk berdua sambil minum bir. Dalam obrolannya, Dr. King menjelaskan bahwa ia adalah seorang pemburu bayaran dan meminta maaf kepada Django karena sudah memanfaatkan dirinya untuk mencari buruannya yang sangat mahal. Dr. King berjanji kepada Django jika dia sudah mendapatkan buruannya, maka dia akan membebaskan Django sebagai budaknya. Dia juga akan memberinya komisi $25 per kepala serta ekstra bonus seekor kuda apabila buruannya yaitu Brittle Brother dapat terbunuh. Dan Django pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, sheriff pun datang dan memanggil keduanya untuk segera keluar dari bar dengan tangan di atas. Lalu Dr. King dan Django pun keluar. Setelah berhadap-hadapan, tanpa ragu, Dr. King menembak sheriff 2 kali hingga tewas di tempat. Penduduk kota pun gempar karena ada yang berani menembak sheriff di keramaian. Imbas dari penembakan kepada buronan yang menyamar sebagai sheriff itu, seluruh warga kota mengepung bar yang dipimpin oleh seorang marshal.
Akan tetapi, untungnya Dr. King berhasil meyakinkan Marshall dan penduduk kota bahwa dirinya adalah seorang pemburu penjahat bayaran yang sedang mencari buronan. Dan yang ia bunuh adalah seorang penjahat yang menyamar menjadi sheriff. Penduduk kota pun akhirnya mengerti dan paham. Lalu Dr. King pun aman dan mendapat bayaran karena berhasil membunuh buruannya. Hal itu membuat Django tertarik dan mau untuk menjadi pemburu bayaran. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan menuju ke kota tempat Brittle Brother bekerja di perkebunan yang belum diketahui tempatnya, Dr. King dan Django beristirahat pada malam harinya sambil minum kopi. Dalam obrolannya, akhirnya Django bercerita bahwa ia sudah beristri dan tidak tahu di mana keberadaannya. Dia menceritakan bahwa dia dijual terpisah dari istrinya dikarenakan mencoba kabur akan tetapi tertangkap lagi. Sebagai hukuman, istrinya dicambuk dan di pipinya diberi cap huruf R oleh Brittle Brother atas suruhan majikannya. Kemudian dia pun dijual dengan harga murah. Sejak itu, Django dan istrinya tidak bersama-sama lagi. Mendengar hal itu, Dr. King bersimpati dan merasa iba. Apalagi istrinya Django yang bernama Brumhilda atau biasa dipanggil Hilda, pandai berbahasa Jerman, membuat Dr. King semakin bersemangat untuk menolong Django mendapatkan istrinya dan membebaskan mereka dari perbudakan. Akhirnya, Dr. King membuat kesepakatan ulang dengan Django bahwa ia bersedia membantu Django untuk membebaskan istrinya setelah tujuan utama yaitu menangkap dan membunuh Brittle Brother sudah tercapai. Dia juga meminta Django untuk menjadi partnernya dengan pembagian upah 30% dari hasil perburuannya, sambil terus mencari keberadaan istrinya. Dr. King dan Django akhirnya tiba di kota Tennis, di mana Brittle Brother diperkirakan bekerja di sebuah perkebunan di sana. Tapi sebelum mereka pergi ke perkebunan, Dr. King dan Django membuat sandiwara, karena tidak mungkin datang ke perkebunan mencari Brittle Brother dan langsung membunuhnya. Bisa-bisa nantinya sebelum mendapatkan Brittle Brother, mereka dikepung oleh seluruh penghuni perkebunan. Dr. King bersandiwara bahwa ia akan berpura-pura mau membeli budak kulit hitam perempuan dengan harga fantastis yang tidak bisa ditolak oleh pebisnis yang mencari untung. Sedangkan Django berpura-pura sebagai velvet atau pelayan. Sandiwara pun dimulai. Saat tiba di perkebunan, pemilik perkebunan yang biasa dipanggil Big Daddy bertanya apa tujuan mereka datang ke perkebunannya. Dr. King menjawab bahwa ia berniat membeli seorang budak kulit hitam perempuan. Pada awalnya, Big Daddy menolak tawaran itu. Tetapi setelah Dr. King menawarkan dengan harga yang fantastis, maka Big Daddy pun menerima. Dan Dr. King dipersilahkan untuk masuk dan dia akan mempersiapkan akte jual beli tersebut. Sewaktu Dr. King akan bernegosiasi dengan Big Daddy, Django disuruh untuk melihat-lihat suasana perkebunan yang indah. Tetapi sebenarnya hal itu dilakukan untuk mencari informasi keberadaan Brittle Brother, apakah benar mereka bekerja di perkebunan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari seorang budak perempuan yang mengantar Django untuk berkeliling, bahwa di sana terdapat 3 orang bersaudara yang memakai nama lain. Django pun bermaksud mengecek informasi tersebut. Perempuan itu menunjuk salah satu dari mereka, yaitu orang yang sedang mengawasi para budak dari kejauhan. Django pun mengeceknya dengan teropong. Ternyata benar, orang itu adalah salah satu dari Brittle Brother. Kemudian Django bertanya lagi, di mana 2 orang yang lain dari Brittle Brother? Dan si budak hitam itu menjawab bahwa mereka sedang mau mencambuk seorang budak perempuan dikarenakan melanggar aturan. Mendengar hal itu, Django pun marah dan bergegas menuju tempat yang ditunjukkan oleh budak perempuan itu. Benar saja, Django melihat 2 bersaudara itu hendak mencambuk seorang budak perempuan. Sebelum hal itu terjadi, Django pun menembak Big John yang mau mengeksekusi. Sedangkan yang satunya lagi yaitu Alice disiksa terlebih dahulu oleh Django dengan cara dicambuk, sebelum ditembak mati di hadapan para budak yang bekerja di tempat itu. Tak lama kemudian, Dr. King datang dan bertanya apa yang terjadi. Django pun menjelaskan dengan singkat bahwa ia telah menembak 2 orang dari 3 orang Brittle Brother. Lalu Dr. King menanyakan di mana 1 orang lagi, dan Django pun menunjuk kepada seseorang yang sedang berkuda di kejauhan sana. Dr. King pun langsung menembak dengan jitu orang tersebut. Mendengar ada suara tembakan di perkebunannya, Big Daddy marah dan kesal dan bergegas menuju sumber suara itu berasal.
Ketika dia mengetahui bahwa Dr. King dan Django yang menjadi sumber masalah, hampir saja Big Daddy menembak Dr. King dan Django. Tetapi dengan tenang, Dr. King menjelaskan bahwa yang ia bunuh adalah penjahat dan buronan negara yang telah lama ia cari dan bersembunyi di perkebunan Big Daddy. Awalnya Big Daddy tidak percaya, tetapi setelah Dr. King memperlihatkan surat tugasnya bahwa ia adalah petugas resmi yang ditunjuk oleh Departemen Kehakiman Amerika, maka ia pun akhirnya percaya. Dalam surat tugas itu dijelaskan juga bahwa siapapun yang menghalangi seorang petugas negara yang sedang menjalankan misinya, maka siapapun itu akan dihukum gantung sampai mati. Hal itu membuat antek-antek Big Daddy takut dan tidak mengganggu Dr. King dan Django. Tetapi dalam hatinya, Big Daddy menyimpan amarah dan dendam, serta berniat akan membuat perhitungan dengan Dr. King. Di malam harinya, terlihat kereta kuda Dr. King terparkir di padang rumput yang luas. Jauh dari sana, Dr. King dan Django bersembunyi dan mengawasi dari atas pohon besar. Tetapi sebelumnya, mereka berdua telah menyimpan dinamit di ornamen gigi yang sebelumnya merupakan tempat penyimpanan uang Dr. King. Tak lama kemudian, Big Daddy dan kelompoknya yang memakai penutup kepala berwarna putih seperti kelompok KKK atau Triple K, yaitu sekelompok orang kulit putih yang membenci dan memburu budak kulit hitam, datang dan bersiap-siap untuk menyergap kereta kuda Dr. King. Tetapi mereka kecewa karena Dr. King dan Django tidak ada di sana. Dari jauh, Dr. King menembak ornamen gigi yang berisi dinamit, maka kereta kuda itu pun hancur berkeping-keping, hingga mengakibatkan sebagian gerombolan itu banyak yang tewas, sedangkan sebagian lagi kabur ketakutan. Big Daddy pun akhirnya tewas setelah ditembak oleh Django dari kejauhan. Big Daddy's getting away. Berikutnya, setelah Dr. King dan Django berhasil mendapatkan buruannya yaitu Brittle Brother, mereka pun beristirahat. Saat makan malam, Dr. King mengajak bermitra dengan Django dalam bisnis pemburu penjahat bayaran atau bounty hunter. Dr. King bertanya pada Django apakah dia suka dengan bisnis memburu penjahat berhadiah ini. Django pun menjawab, siapa yang tidak suka dengan bisnis membunuh kulit putih dan dibayar? Harap diketahui karena budak kulit hitam sangat membenci orang kulit putih dikarenakan sistem perbudakan itu. Dr. King pun mengajak Django untuk bermitra selama musim dingin berlangsung dengan imbalan sepertiga pendapatan buat Django, dan apabila musim dingin berakhir nantinya, Dr. King akan membawa Django ke kota Greenfield. Di kota tersebut ada catatan administrasi tentang jual beli budak, dan di sana mereka akan mencari informasi kemana istrinya Django yaitu Broomhilda dijual. Dan Django pun menerima kesepakatan dengan senang hati. Diceritakan selama musim dingin berlangsung, Dr. King dan Django berhasil memburu dan membunuh orang-orang yang mereka cari, sehingga mendapatkan untung yang besar. Django dilatih secara menembak dengan jitu dan cepat, juga strategi untuk menyergap buruannya. Selanjutnya, saat musim dingin berakhir, mulailah Dr. King dan Django mencari keberadaan istrinya Django. Mereka menuju ke negara bagian Mississippi, tepatnya ke kota Greenfield, dan langsung menuju kantor catatan administrasi jual beli budak. Dalam catatan itu, tertulis bahwa Broomhilda telah dijual kepada Calvin Candy, pemilik perkebunan Candyland, perkebunan terbesar keempat di Amerika. Mendengar hal itu, Django pun terkejut karena setiap budak hitam pasti pernah mendengar nama perkebunan Candyland yang terkenal karena majikannya yang sadis dan kejam. Lalu Dr. King dan Django membuat sandiwara lagi seperti ketika mereka sedang mencari Brittle Brother ke perkebunan Big Daddy. Dalam sandiwara itu, dibuatlah cerita yaitu Dr. King sedang mencari budak yang kuat dan ahli bertarung untuk pertarungan judi di arena Mandingo, yaitu pertarungan antara sesama budak kulit hitam sampai mati. Sedangkan Django berperan sebagai penasehat yang menentukan budak mana yang bisa dijadikan petarung yang kuat. Alasan dibuatnya sandiwara ini karena tidak memungkinkan kalau mereka langsung datang ke perkebunan Candyland untuk membeli budak perempuan dengan harga yang murah. Hal tersebut sudah pasti akan ditolak mentah-mentah.
Maka dibuatlah seolah-olah mereka mau membeli petarung hebat yang dimiliki oleh juragan Kelvin Candy itu dengan harga yang tidak bisa ditolak alias harga yang sangat mahal. Umpan mereka pun termakan oleh juragan Kelvin Candy. Kemudian Dr. King dan Django diajak berkunjung ke perkebunan untuk melihat-lihat koleksi petarung hebat yang dimilikinya sambil berharap dapat menemukan Broomhilda di perkebunan itu. Saat tiba di perkebunan Candyland, Dr. King dan Django dipersilahkan untuk beristirahat oleh juragan Kelvin Candy di rumahnya yang biasa disebut Big House. Sebelum masuk ke kamar, Dr. King meminta satu orang budak hitam perempuan untuk menemaninya di kamar dengan syarat budak perempuan yang pandai berbahasa Jerman. Dr. King beralasan bahwa ia sudah lama tidak berbicara dengan bahasa Jerman. Hal tersebut dilakukan sebagai pengobat rindu pada kampung halamannya. Dan seperti sudah diduga sebelumnya, juragan itu memang mempunyai seorang budak hitam perempuan yang bisa bicara bahasa Jerman. Namun pada saat itu, budak tersebut sedang dihukum di kotak yang panas di dalam tanah, dikarenakan dia telah berbuat kesalahan. Mengetahui istrinya dihukum di kotak panas, emosi Django hampir tak tertahankan. Hampir saja ia mencabut pistolnya, tetapi untungnya Django bisa menahan emosi setelah melihat istrinya Broomhilda masih hidup. Kemudian ia pun dibawa ke dalam untuk dimandikan dan didandani untuk menemani Dr. King. Beberapa saat kemudian, Broomhilda sudah terlihat cantik dan siap masuk ke kamarnya Dr. King. Setelah berada di dalam kamar, Dr. King menjelaskan dalam bahasa Jerman bahwa sebetulnya bukan dia yang mau ditemani oleh Broomhilda. Tetapi ada seseorang yang spesial yang sudah mencarinya jauh-jauh untuk membebaskannya dari perbudakan. Kemudian pertemuan yang sangat dramatis dan haru pun berbaur menjadi satu. Saat akhirnya Broomhilda bertemu dengan suaminya Django. Saat itu Broomhilda langsung jatuh pingsan ketika melihat Django kekasih hatinya yang telah lama terpisah. Singkat cerita, pada malam harinya, Dr. King dan Django dijamu makan malam oleh juragan Kelvin Candy. Mereka diberikan pelayanan super VIP dengan pelayan-pelayan yang terlatih dan sigap, termasuk Broomhilda di dalamnya. Dalam jamuan makan malam itu, negosiasi penawaran budak yang akan dijadikan petarung itu pun mereka bicarakan. Selama pembicaraan berlangsung, lirikan mata Broomhilda selalu tertuju pada Django. Dan Django pun membalas lirikan cinta Broomhilda secara diam-diam. Momen curi-curi pandang di antara keduanya itu tertangkap oleh kepala pelayan budak kepercayaan juragan Kelvin Candy yang jeli, yaitu Stephen. Hal itu membuat Stephen curiga jika mereka berdua telah saling mengenal. Setelah yakin tentang hal itu, Stephen pun melapor kepada Kelvin Candy tentang kecurigaannya pada Dr. King dan Django, bahwa tujuan kedatangan mereka bukan hendak membeli petarung, tetapi mau membeli budak perempuan dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu $300. Dan akhirnya, sandiwara pun terbongkar. Hal itu membuat Kelvin Candy marah besar dan memaksa Dr. King untuk membeli budak perempuan itu seharga $12.000, sama dengan harga jual petarung budak hitam yang hendak dijualnya. Karena Broomhilda di bawah ancaman juragan Kelvin Candy dan mau dipalu kepalanya, maka dengan terpaksa Dr. King membelinya. Kesepakatan pun dibuat dengan adanya nota jual beli dan sertifikat pembebasan budak Broomhilda sebagai bukti transaksi yang sah. Setelah transaksi selesai, juragan Kelvin Candy meminta Dr. King untuk berjabat tangan sebagai tanda sahnya jual beli di daerah Mississippi. Tetapi Dr. King menolaknya karena ia merasa sangat membencinya. Juragan Kelvin Candy tetap memaksa Dr. King untuk berjabatan tangan karena kalau tidak maka Broomhilda, Django, dan Dr. King akan dibunuh di tempat kalau keluar dari rumahnya tanpa jabatan tangan tersebut. Mendengar hal itu, Dr. King dengan emosi langsung menghampiri Kelvin Candy dan berpura-pura hendak bersalaman. Tetapi sebetulnya dia mengeluarkan pistolnya dari balik lengan bajunya dan langsung menembak juragan Kelvin Candy tepat di jantungnya. Dan dia pun tewas di tempat. Baku tembak pun kemudian terjadi dengan dramatis dan heroik luar biasa.
Dalam baku tembak itu, Dr. King tewas, sedangkan Django dipaksa untuk menyerah karena Broomhilda sudah disandera dan akan ditembak mati apabila Django masih membandel. Mereka berjanji Django tidak akan dibunuh apabila ia mau menyerahkan dirinya. Oleh karena rasa cinta dan sayangnya pada Broomhilda, maka Django pun akhirnya menyerah. Beberapa waktu kemudian, Django digantung dengan kaki di atas dan kepala ditutup topeng besi. Stephen mengatakan pada Django bahwa dia akan dijual ke pertambangan batu bara yang terkenal sadis dan akan dipaksa bekerja keras siang dan malam sampai dia mati di sana dan jangan pernah berharap bisa lolos. Di hari berikutnya, di tempat yang lain, Django ditawan dengan tangan terikat bersama budak hitam lainnya, hendak dibawa ke pertambangan batu bara. Dalam perjalanan itu, Django berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lolos dan kabur dari penjaga-penjaga itu. Saat beristirahat, Django menjelaskan pada mereka bahwa ada uang $11.000 yang tersimpan di perkebunan Candyland. Django mengajak bekerja sama untuk mendapatkan uang itu. Django pun bercerita bahwa di perkebunan itu ada seorang penjahat dan anak buahnya yang sedang bersembunyi. Nyawa mereka dihargai oleh pemerintah seharga $7.500 dan untuk anak buahnya masing-masing $1.500. Semua itu adalah strategi Django berdasarkan pamflet pemberian dari Dr. King sebagai pembawa keberuntungan yang masih disimpan oleh Django. Para penjaga itu pun akhirnya percaya dan bersedia bekerja sama setelah mereka mengecek kepada para budak hitam yang sama-sama dalam perjalanan menuju pertambangan. Kemudian rantai yang mengikat Django pun dilepas dan pistol diberikan kepada Django dengan peluru yang terisi penuh. Namun, tanpa disangka-sangka, Django pun langsung menembak ketiga penjaga itu sampai tewas di tempat. Setelah mereka tewas, Django pun kembali ke perkebunan Candyland untuk membebaskan istrinya, sekaligus membalas dendam kepada anak buah juragan Kelvin Candy yang masih tersisa. Sesampainya di perkebunan Candyland, Django membantai semua penjaga yang ada di sana, satu persatu tanpa tersisa. Akhirnya, Broomhilda berhasil ditemukan, dan semua penjaga-penjaga itu pun tewas, termasuk Stephen, si kepala pelayan. Karena kemarahan Django yang sudah tak terbendung lagi, akhirnya Big House pun diledakkan dengan dinamit hingga hancur berkeping-keping. Lalu, Django dan Broomhilda pun keluar dengan selamat. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat membahagiakan. Oke, sobat-sobat Universe pencinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!